Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari dan yang kami hormati seluruh hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas berkatnya lah hingga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan guna mengikuti seluruh rangkaian acara, insya Allah sampai selesai nanti di acara pertemuan koordinasi lintas sektor pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tingkat Kota Kendari. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara, marilah bersama kita mendengarkan dengan hikmat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, demi berjalan lancarnya seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Muslimin Esket MKes. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Bapak Wali Kota yang terhormat, mudah-mudahan hari ini kita berkumpul, kita diberikan kesehatan, keselamatan, dan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Ya Allah yang Maha menyaksikan, dengan ridho-Mu kami dapat berkumpul di tempat ini dalam suasana hikmat, dengan menundukkan wajah menghadapkan jiwa dan hati kami. Ya Allah, Ya Aziz, Ya Hakim, kami berkumpul di tempat ini sebagai wadah silaturahim. Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, sehingga acara pertemuan koordinasi lintas sektor dalam rangka percepatan target cakupan vaksinasi COVID-19 dapat berjalan lancar, aman, dan jadikanlah rangkaian kegiatan yang kami lakukan pada hari ini pula dapat memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh keluarga, unit kerja, dan lingkup pemerintah serta masyarakat Kota Kendari pada umumnya. Ya Allah, Ya Mu'min, Ya Qadir, ubahlah diri kami dari penderitaan menuju kebahagiaan, dari kebodohan menuju keilmuan, dari ketakutan menuju keamanan, dari kefakiran menuju kekayaan, dari kehinaan menuju kemuliaan, dari kesukaran menuju kemudahan, dan kemukaan menuju keridhaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa pendahulu kami, serta dosa para pemimpin-pemimpin kami. Terimalah doa kami sebagaimana Engkau menerima doanya para Rasul. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Berikanlah kami umur yang panjang sehingga kami dapat melaksanakan amalia dengan baik. Terimalah segala rangkaian amal dan ibadah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin 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 ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah bersama kita mendengarkan laporan Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari kepada Ibu Dr. Gigi Rahmi Lempe MKes. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Kendari, Ibu Wakil Wali Kota Kendari, Bapak Ketua Kota Kendari, Forkopimda, Kepala OPD yang sempat hadir pada hari ini, Direktur Rumah Sakit Sekota Kendari, Camat Sekota Kendari, dan saya banggakan para mitra kesehatan yang selama ini mendukung program-program kesehatan di Kota Kendari, serta hadirin undangan sekalian. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri rapat koordinasi lintas sektor pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tingkat Kota Kendari tahun 2021. Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota serta hadirin sekalian yang saya sangat paham di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian berkenan menyempatkan hadir di kegiatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah 1 tahun lamanya pandemi kita. Pandemi telah kita jalani. Sejak pemerintah menetapkan pandemi coronavirus disease 19 sebagai bencana non-alam, sejak diumumkan kasus konfirmasi pertama pada bulan Maret 2020. Berbagai upaya telah dilakukan dari deteksi dini, penata laksanaan penderita, pemantauan kontak, promosi kesehatan, dan lain-lain. Tidak sedikit rekan sejawat kita, tenaga kesehatan yang harus dirawat karena tertular COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh virus dan oleh karenanya memang hingga saat ini belum ada obatnya selain memang pencegahan. Pada saat ini pemerintah telah menyediakan vaksin COVID-19, di mana vaksin ini sebagai salah satu intervensi untuk pencegahan COVID-19 yang saat ini kita yakini bahwa itu selain vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan jalan satu-satunya untuk segera mengakhiri pandemi ini. Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dalam 4 tahapan, mempertimbangkan ketersediaan
waktu kedatangan dan profil keamanan vaksin, serta kelompok prioritas penerima vaksin yang memang untuk saat ini di atas 18 tahun ke atas. Bapak Ibu yang saya hormati, vaksinasi tahap 1 telah dilaksanakan dengan target sebesar 4.151 orang nakes dan 4.570 orang telah tervaksinasi dengan persentase cakupan sebesar 110 untuk vaksinasi pertama, untuk suntikan pertama, dan 102,14% untuk suntikan yang kedua. Tingginya cakupan pelayanan vaksinasi nakes ini disebabkan karena selain nakes juga terdapat tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga cakupannya lebih dari 100%. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada saat ini kita sementara melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Perang melawan corona belum berakhir. Semua harus berjuang. Jangan menyerah, jangan terserah. Kita lawan corona dengan 3M dan vaksinasi. Sebelumnya ada kata-kata bijak dari Bapak Wali Kota bahwa lebih baik kita berbuat dalam ketidaksempurnaan daripada kita berbuat daripada tidak berbuat karena menunggu kesempurnaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita upayakan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Kendari dan Sulawesi Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya marilah bersama kita mendengarkan sambutan dan arahan Wali Kota Kendari sekaligus membuka pertemuan koordinasi lintas sektor pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tingkat Kota Kendari. Kepada Bapak Haji Zulkarnain SEME dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Wakil Wali Kota Kendari, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Kendari, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari hadir bersama kita. Biasa Pak Dandi selalu hadir. Terima kasih Pak Dandi. Yang mewakili Ibu Kendari, Pak Eka, terima kasih juga telah mendampingi. Yang mewakili Pak Kapolres sudah hadir, saya tidak lihat. Yang saya hormati seluruh lembaga pemerintahan baik vertikal maupun tingkat provinsi. Yang saya hormati rekan-rekan anggota pimpinan organisasi perangkat daerah di pemerintah Kota Kendari dan seluruh stakeholder mitra kerja dari Dinas Kesehatan Kota Kendari yang selama ini sudah berjibaku bahu-membahu bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 yang melanda kita yang kurang lebih sudah 1 tahun. Dan seluruh hadirin, teman-teman media, baik media cetak maupun elektronik yang sama berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillah
di pagi yang cerah ini kami masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk terus mengabdikan diri, memberikan upaya terbaik kita agar kehadiran kita sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing bisa memberi manfaat tidak hanya bagi diri kita tapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah mendengarkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Kendari. Kalau dengar tadi itu rasanya kita terbawa suasana, benar tidak? Terbayang bagaimana beratnya ini menghadapi COVID-19. Terbayang bagaimana kerja keras yang harus dikerahkan untuk bagaimana COVID-19 ini bisa teratasi. Tapi saya tidak mau menambah suasana itu. Saya ingin membangun optimisme kita. Saya ingin kita semua menatap masa depan bahwa benar ini sesuatu yang tidak mudah untuk kita hadapi. Benar bahwa situasi ini masih membutuhkan kerja keras kita. Benar bahwa situasi ini masih membutuhkan keseriusan dan kedisiplinan kita. Tetapi insya Allah kita juga harus yakin bahwa insya Allah kita bisa melewati situasi ini. Insya Allah kita selama bertekad, masih punya tekad, masih punya semangat untuk kemudian menghadapi situasi ini, saya yakin karena semakin pekatnya malam berarti tanda bahwa mentari akan segera berdiri. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, kalau situasi yang kita hadapi saat ini kurang lebih 1 tahun kalau menghadapi pandemi COVID-19 memang menguras energi kita, bahkan tidak sedikit dari saudara-saudara kita, baik itu tenaga kesehatan, kerabat kita, keluarga kita yang mungkin tidak hanya terpapar tapi juga harus mendahului kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi saya yakin pengorbanan mereka tidak akan sia-sia selama kita terus berusaha memberikan upaya terbaik kita bagaimana mengatasi situasi ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mengawali dengan memberikan gambaran tentang bagaimana kita bersikap dan menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Tentu 1 tahun ini memberikan pelajaran, memberikan hikmah kepada kita semua, telah memberikan banyak kesan bagi kita semua bagaimana seharusnya kita bersikap yang tepat agar kita tidak terjebak dalam suasana yang terlalu khawatir sehingga tidak bisa berbuat apa-apa dan memilih diam. Dan saya kira itu bukan sikap yang tepat, karena kita akan kehilangan produktivitas kita akan kehilangan kemampuan kita untuk bagaimana menjawab tantangan hidup ini. Tapi sekaligus juga kita tidak boleh terjebak dalam suasana atau sikap meremehkan, sikap memandang sepele persoalan ini, apalagi kemudian sampai pada sikap apatis, merasa sudah tidak berdaya dan akhirnya kita betul-betul menjadi korban dari situasi COVID-19 ini. Saya kira kita ingin menghadirkan sikap yang proporsional yang betul-betul nanti bisa membawa kita keluar dari situasi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, kenapa kami di Kota Kendari berusaha untuk menjadi lokomotif, mengajak seluruh pihak untuk mau mengambil inisiatif, melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengatasi COVID-19 ini, karena kita menyadari betul bahwa tanggung jawab kita selain sebagai pemerintah yang memang harus berada di depan untuk mengajak masyarakat, mengajak seluruh pihak, juga kita punya tanggung jawab sebagai ibu kota provinsi, sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat,
sebagai pusat aktivitas sosial masyarakat. Nah, maka itu kami selalu berusaha untuk melakukan langkah lebih awal, mengambil inisiatif karena memang itu dibutuhkan, bukan karena ingin sesuatu yang lain, ya, bukan karena ingin pencitraan, bukan karena ingin mendapatkan pujian dan sebagainya, bukan, tapi ini karena tanggung jawab. Oleh karena itu, di tanggal 14 Januari yang lalu, ketika pemerintah pusat mencanangkan pelaksanaan program vaksinasi nasional untuk mengatasi COVID-19 ini, kami berusaha untuk menjadi bagian dari langkah itu. Kenapa? Penting untuk menghadirkan optimisme bagi masyarakat, penting untuk menghadirkan rasa aman dan percaya masyarakat. Karena saya sejak dari awal, Bapak Ibu sekalian, kami pemerintah kota sejak dari awal yang harus kita jaga sebagai aparat pemerintah, baik yang vertikal maupun di daerah, juga saya kira penegak hukum, yang harus kita jaga dari masyarakat adalah trust masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap kita. Karena ketika ini hilang, ketika ini tidak kita jaga, maka saya kira akan sulit mengajak masyarakat untuk sama-sama keluar dari situasi yang berat. Nah, oleh karena itu semangat inilah yang kita hadirkan, rasa tanggung jawab inilah yang kemudian kita hadirkan supaya masyarakat mau bersama-sama. Dan tentu untuk itu hadir, pemerintah harus setuju. Makanya di awal ketika Bukadis Kesehatan melaporkan perkembangan vaksinasi di bulan Januari yang lalu masuk bulan Februari, beliau melaporkan bahwa masih cukup rendah angka partisipasi teman-teman tenaga kesehatan. Akhirnya saya bilang, kalau begitu kumpulkan semua yang bisa mengambil kebijakan, semua kepala puskesmas, seluruh teman-teman pemangku kebijakan di bidang kesehatan, kita undang untuk meyakinkan bahwa bagi kita hari ini pilihan terbaik untuk keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini adalah mendukung program vaksinasi. Betapa tidak, sudah 1 tahun kita dipaksa untuk terus patuh dengan protokol kesehatan, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Semua langkah ini kan langkah defensif agar supaya kita bisa terhindar. Nah, vaksinasi ini adalah langkah ofensif kita. Bagaimana melakukan perlindungan terhadap masyarakat supaya kita berharap masyarakat yang sudah tervaksin, walaupun tidak ada jaminan 100%, tapi paling tidak kita yakin bahwa dengan divaksin maka kekebalan tubuh kita meningkat. Walaupun memang tidak ada jaminan juga bahwa 100% tidak akan tertular lagi, tetapi paling tidak saya meyakini dari informasi yang kita dapatkan, dari penjelasan berbagai pihak yang kompeten tentunya, dengan vaksinasi ini maka ini langkah ofensif kita, langkah kita untuk melindungi masyarakat. Walaupun saya tetap menghimbau yang divaksin pun tetap disiplin protokol COVID, karena berdasarkan ilmu epidemiologi yang kita dapatkan, saya juga bukan ahlinya, tapi belajar, cari tahu, mendengarkan, menyimak dengan baik penjelasan terkait dengan bagaimana menghadapi vaksin ini. Tentu pertama yang menjadi targetnya adalah jumlah populasi. Makanya kemarin ketika saya agak sedikit bercanda ketika kita koordinasi dengan kementerian, karena tadi sudah dilaporkan Bukadis, alhamdulillah setelah kita memberikan penjelasan kepada seluruh nakes kita, antusiasme jadi meningkat, kesadaran menjadi meningkat. Tidak lagi banyak yang terlibat informasi hoax, tidak lagi banyak yang terlibat dengan penjelasan-penjelasan yang menyesatkan yang tidak jelas sumbernya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, setelah angkanya menggembirakan, bahkan sudah di atas 100%, di rapat koordinasi bersama kementerian saya menyampaikan bahwa alhamdulillah di Kota Kendari jumlah masyarakat yang bersedia untuk divaksin jauh lebih banyak dari jumlah vaksin yang tersedia. Saya sempat menyampaikan ke Anda bahwa kalau boleh, kalau ada daerah yang vaksinasinya tidak terpakai atau mungkin mengalami kendala untuk penyalurannya, bawa ke Kendari supaya kita bisa manfaatkan dan bisa melayani masyarakat yang memiliki antusiasme untuk
wilayah vaksinasi. Tapi saya tahu juga bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Kenapa? Karena kita melakukan vaksinasi ini menggunakan metodologi dari ilmu epidemiologi, bahwa harus ada jumlah tertentu dari sebagian populasi kita yang menjadi target sasaran vaksinasi ini. Karena kalau hanya ada satu daerah yang menumpuk pelaksanaan vaksinasinya, maka tidak tercapai target epidemiologinya. Karena ini harus tercipta herd immunity. Nah, ini yang harus kita lakukan sekarang, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, termasuk kenapa kami mendorong supaya Kota Kendari lebih cepat. Kota Kendari mengambil langkah inisiatif. Kenapa? Kita sadar itu bahwa dari awal saya setuju dengan Pak Gubernur dan beliau juga setuju. Kalau kita serius menangani pandemi ini di Kota Kendari, maka insya Allah 17 kabupaten kota yang lain atau 16 kabupaten kota yang lain itu ikut terbantu. Kalau kita di Kota Kendari bisa melakukannya dengan baik. Kenapa? Karena disinilah epicentrum aktivitasnya. Di Kota Kendari lah kegiatan ekonominya berlangsung, kegiatan perdagangannya berlangsung, kegiatan sosialnya berlangsung. Sama kejadian 2020, 7 kabupaten kota yang lain yang pilkada, tapi Kota Kendari yang di situ. Karena di sini pusat aktivitasnya. Kita ingin juga kena dampaknya. Makanya inilah yang menjadi kesadaran kita, Bapak Ibu sekalian, untuk kemudian mari bersama-sama di kesempatan ini kami terima kasih sekali. Ya, ada juga Pak Wakil Kementerian Agama Kota Kendari dari karantina juga hadir. Saya lihat cukup lengkap ini kita hadir, maka dari majelis taklim kita hadir. Kita berharap semangat ini yang kita hadirkan. Mari kita usahakan di Kota Kendari ini kita mengambil inisiatif untuk bagaimana vaksinasi ini bisa sukses terlaksana. Karena dengan kita sukses melakukan di sini, maka insya Allah ini akan berdampak bagi saudara-saudara kita di kabupaten kota yang lain. Karena ketika kita bisa mengatasinya di sini, maka insya Allah kabupaten-kabupaten lain akan selamat, gitu. Tidak ikut terdampak. Nah, ada problem lain yang kita hadapi, Bapak Ibu sekalian. Untuk vaksinasi umum itu alhamdulillah sudah berkembang dan direspon dengan positif oleh masyarakat. Terbukti dengan banyaknya yang mendaftar, banyaknya yang mengajukan. Bahkan tadi kita dengarkan Bu Kadis agak kewalahan melayani banyaknya permintaan. Ya karena memang semua yang bermohon ke saya disposisi semua ke dinas kesehatan untuk dilayani. Jadi teman-teman kejaksaan, teman-teman pengadilan, teman-teman perusahaan-perusahaan swasta yang sifatnya pelayanan termasuk perbankan, semuanya kita rekomendasi itu bisa mendapatkan, termasuk TNI Polri, gitu ya. Semuanya kita rekomendasi yang diatur proporsinya. Nah, sekarang yang menjadi salah satu tantangan kita adalah ada satu kelompok yang juga menjadi sasaran spesifik dari vaksinasi ini. Apa itu? Kelompok lansia. Kenapa kelompok ini dikhususkan? Karena kelompok ini yang dipandang berdasarkan ilmu epidemiologi paling rentan, paling berisiko. Makanya dibuatkan spesifik khusus kelompok lansia. Karena tentu kita ingin semua Bapak Ibu sekalian, ya, tentu yang masih punya orang tua termasuk saya, yang punya orang tua, kita berharap untuk masih bisa punya kesempatan untuk mengabdi, ya, merawat orang tua kita. Oleh karena itu kita berharap kelompok ini mendapatkan perlindungan khusus dari program vaksinasi. Nah, karena mereka yang tadi saya katakan ini kelompok rentan, ya, tentu secara fisik sudah lebih rentan dari kita, walaupun tidak ada jaminan juga, ya, karena yang muda juga duluan lewat juga kalau tiba waktunya. Tetapi secara ilmu kesehatan, ya ini yang harus mendapatkan perlindungan, mendapatkan proteksi. Oleh karena itu, nah di sini tantangannya tadi sudah dilakukan oleh Bu Kadis, target kita 18.000 yang baru realisasi produksi 1.000 ya, 1.700 berarti baru 9-10%. Nah ini yang menjadi mungkin juga harus menjadi perhatian khusus kita.
Kalau tadi yang sifat umum alhamdulillah sudah cukup baik, sudah berjalan dengan sangat baik, bahkan karena kita di Kota Kendari termasuk yang angka pelaksanaan vaksinasinya cukup tinggi. Tetapi untuk yang lansia ini masih membutuhkan support dari kita semua. Oleh karena itu kalau hadir camat, lurah, ya, mohon para camat disampaikan kepada lurah kita mulai lakukan pendataan khusus, walaupun sudah punya datanya, diambil lagi, ya, warga kita yang terkategori lansia di atas 60 tahun ini menjadi prioritas. Mendapatkan perlindungan tentu nanti melalui proses checking kondisi kesehatan untuk bisa mengikuti program ini. Tapi sudah banyak yang ikut, mungkin ada 1.700. Alhamdulillah tidak ada juga problem. Oleh karena itu ini mungkin menjadi program spesifik kita. Untuk di forum ini saya ingin menitipkan bahwa mari didukung ini untuk vaksinasi lansia. Makanya kita membuka tempat khusus di Taman Kota ya, untuk para lansia, karena tadi sudah dijelaskan ini beda kemasan vaksinnya. Kalau yang tadi yang umum, saya juga bingung kenapa yang umum bisa tunggal, sama juga ya. Yang nakes yang dosis tunggal. Ya karena kemasannya seperti tadi, dikemas dalam paket, sehingga kalau dibuka paketnya harus terpakai seutuhnya. Begitu tidak cukup yang divaksin, maka berarti ada vaksin yang terbuang sia-sia. Nah ini yang harus, ini kemarin kita sempat mengambil kebijakan di seluruh puskesmas untuk melayani, tapi karena kondisinya seperti itu, datang 3, datang 6, datang 7, sehingga tidak efisien. Makanya kita ambil kebijakan, saya bilang sama Pak Kadis, ambil kebijakan bahwa pusatnya bisa titik supaya vaksinnya termanfaatkan dengan baik. Sehingga kalau ngumpul di satu titik, yaitu saya kira akan semakin sedikit vaksin yang tidak terpakai tadi. Nah, toh juga wilayah kita Kota Kendari ini kan tidak terlalu sulit jangkauannya. Kalau di Taman Kota saya kira semua wilayah bisa menjangkau dengan baik. Oleh karena itu sekali lagi saya sampaikan ke Pak Camat, ini menjadi perhatian, juga mohon stakeholder yang lain untuk membantu, mendukung agar vaksinasi lansia ini bisa berlangsung dengan baik dan tidak ada vaksin yang tidak termanfaatkan secara optimal. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang juga saya ingin titipkan lewat forum ini, kita tahu bersama Bapak Ibu sekalian bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang artinya juga akan ada Lebaran, yang artinya juga akan ada mobilitas yang lebih tinggi masyarakat kita, baik itu mobilitas secara lokal, aktivitas masyarakat akan meningkat, ya karena 1 tahun yang lalu kita masih dalam kondisi sangat berhati-hati, sehingga masjid pun kita tidak izinkan untuk buka. Untuk kali ini saya kira kita akan izinkan, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Tetapi sekali lagi ini harus mengantisipasi. Mohon juga Pak Kemenag, mari sama-sama kita ajak pengelola masjid kita, rumah ibadah kita untuk mau menyadari bersama bahwa situasi ini masih pandemi COVID-19. Ada tadi yang saya buka di awal. Sekarang Bapak Ibu, protokol setiap acara itu menyampaikan di awal bukan lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi mendengarkan Indonesia Raya. Makanya saya tadi tidak nyanyi, bukan karena nasionalismenya berkurang, tapi protokolnya itu tidak lagi dihimbau untuk menyanyikan. Kenapa? Dengan begitu dropletnya keluar. Paham ya? Makanya harusnya protokol menjelaskan itu. Kenapa berubah protokolnya, bukan menyanyikan lagu Indonesia, tapi mendengarkan lagu Indonesia. Sebagian mungkin baru paham. Saya juga baru ngerti ketika acara Basarnas kemarin. Karena protokolnya benar, menjelaskan sebelum menyanyikan, menjelaskan dulu. Mohon maaf, untuk kita hanya betul-betul mendengarkan secara hikmah. Karena dengan ikut bernyanyi,
potensi terjadinya penularan meningkat. Karena kita nyanyi apalagi kalau sudah selama 45, dropletnya bisa lompat melewati masker, apalagi kalau di masa lapis masker. Nah itu, mulai sekarang saya kira perlu menjelaskan protokol setiap nanti agenda menyanyikan Indonesia Raya itu dulu diganti dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ini dalam rangka mengurangi potensi penularan. Saya kembali ke tema tadi. Jadi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu saya minta penyelenggara rumah ibadah, khususnya masjid, dalam melaksanakan aktivitas selama bulan suci Ramadan, mohon tetap untuk disiplin protokol COVID-19. Kita bersyukur alhamdulillah tahun ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa ya, kejadian-kejadian yang sudah kita alami, insya Allah masjid kita izinkan, tetapi dengan sekali lagi protokol kesehatan. Nah, saya minta juga teman-teman dinas terkait, khususnya Pol PP, kalau hadir, mana Pol PP? Saya pesan betul, ini karena sudah pengalaman 1 tahun, tentu kita sudah tahu protap, SOP, dan apa yang harus disiapkan secara teknis dalam aktivitas rutin masyarakat. Karena saya tahu dinas kesehatan ini sudah sangat overload tugasnya, khusus untuk tugas izin penyelenggaraan acara, saya limpahkan ke Pol PP. Ya. Jadi tidak lagi dinas kesehatan pengelolaannya, tapi leading sektornya kita pindahkan dari dinas kesehatan ke Pol PP. Karena kita berasumsi bahwa teman-teman Pol PP pun sudah tahu, tidak perlu hari ini, sudah 1 tahun, tentu sudah ngerti bagaimana melakukan proses seleksi atau proses penyusunan SOP agar acara-acara kemasyarakatan kita itu mengikuti standar protokol kesehatan, walaupun tetap melibatkan teman-teman dinas kesehatan. Tapi leading sektornya melekat di Pol PP supaya lebih cepat, karena sekarang ini sudah mulai kewalahan, apalagi dengan program vaksinasi. Nah, ke depan saya membayangkan ini Ramadan tentu akan lebih banyak, mungkin acara buka puasa, mungkin acara segala macam ya yang akan dilakukan inisiasi oleh masyarakat. Nah, izinnya kita pindahkan ke Pol PP supaya lebih cepat, lebih responsif, lebih penanganannya bisa lebih tertata dengan baik. Kemudian saya juga ingatkan teman-teman dinas perhubungan, karena ya seperti saya bilang tadi, Ramadan berarti Lebaran, itu juga berarti mudik. Mobilitas antar daerah juga akan meningkat. Tadi saya sampaikan itu mobilitas lingkungan kita akan meningkat. Nah, berikutnya mobilitas antar daerah ini juga pasti akan meningkat. Oleh karena itu saya minta teman-teman dinas terkait, khususnya dinas perhubungan sebagai leading sektor, ini meningkatkan atau menyusun rencana kerja. Nah, nanti kita alhamdulillah karena pengalaman di 2020 kemarin, akhirnya kita juga mencadangkan di 2021 ini dana biaya tak terduga yang cukup lumayan untuk mengantisipasi ya aktivitas-aktivitas yang mungkin muncul di tengah jalan yang tidak kita bisa prediksi di awal. Dan terbukti program vaksinasi saja sudah membutuhkan ya terobosan-terobosan, inisiatif-inisiatif yang juga tidak mungkin tanpa konsekuensi biaya. Oleh karena itu saya minta teman-teman dinas perhubungan untuk menyusun langkah bagaimana sambil menunggu ya kebijakan pemerintah pusat. Saya kira mungkin nanti kita menunggu apakah dibolehkan atau tidak mudiknya, tapi apapun itu saya kira yang paling penting adalah kesadaran kita tentang terus menjaga protokol kesehatan, dan tentu yang paling juga kita prioritaskan bagaimana masyarakat semakin banyak yang mengikuti program vaksinasi supaya potensi terjadinya penularan semakin kecil. Nah, ini beberapa hal yang mungkin harus menjadi perhatian, termasuk teman-teman di BPBD, di Kominfo, perdagangan juga saya kira, karena aktivitas di bulan suci Ramadan biasanya konsumsi masyarakat juga meningkat, apalagi menjelang Lebaran nantinya. Nah, saya kira ini harus berantisipasi aktivitas di pasar, di pusat-pusat perbelanjaan ini juga harus menjadi perhatian, termasuk ketersediaan stok supaya tidak ada panik buying, masyarakat tidak khawatir dengan ketersediaan stok, karena saya juga sudah berkoordinasi dengan beberapa pihak. Alhamdulillah stok kita cukup
kebutuhan pokok khususnya. Tidak perlu khawatir berlebihan karena insya Allah pemerintah terus melakukan upaya-upaya antisipatif supaya masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan situasi-situasi yang akan kita hadapi. Termasuk Kominfo saya kira juga harus terus tidak berhenti menginformasikan, memberikan edukasi kepada masyarakat. Alhamdulillah kami konsisten sejak bulan Maret 2020 yang lalu sampai hari ini setiap hari masih terus memberitakan, masih terus mengabarkan setiap jam 5 sore informasi terkini, baik itu info tentang perkembangan COVID. Saya kemarin sore mengikuti pasien, alhamdulillah angka pasien positif kita di Kota Kendari sudah di angka 49. Itu artinya sudah sangat jauh di bawah angka yang dulu mengkhawatirkan kita. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh lengah karena ini angkanya masih fluktuatif, masih terus terjadi naik dan turun, dan tentu kita tidak boleh terjebak dari angka ini karena boleh jadi juga ini karena banyak hal ya, dan harus kita antisipasi dengan baik. Kemudian saya juga ingin memanfaatkan forum ini untuk menyampaikan rasa hormat dan terima kasih saya pada teman-teman TNI Polri, Pak Dandim dengan seluruh jajarannya, Pak Kapolres dengan seluruh jajarannya, luar biasa. Juga ini salah satu yang mungkin menyebabkan kita bisa menjaga situasi pandemi ini karena tim justisi kita tidak pernah libur. Alhamdulillah, kita beri aplaus dulu. Setahu saya tidak satu pun hari teman-teman tim justisi ini berhenti. Terus dari awal bulan Maret 2020 sampai hari ini masih terus bergerak, masih terus bekerja, masih terus tidak bosan untuk kemudian mengingatkan masyarakat, memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk mau patuh protokol COVID. Karena kadang-kadang ada juga masyarakat kita yang mungkin karena sudah terlalu lama pakai masker, sesekali ingin juga kelihatan, apalagi ibu ingin juga kelihatan dandanannya. Ya kan, mahal-mahal beli lipstik tapi tidak kelihatan. Perlu terus diingatkan, terus disampaikan bahwa masih dalam situasi pandemi sehingga kita harus tetap saling menjaga. Kami juga ingin terima kasih ke jajaran kejaksaan yang terus memberikan pendampingan kepada kami, teman-teman inspektorat, karena Bapak Ibu sekalian saya juga ingin mengingatkan, walaupun situasinya darurat, walaupun situasinya membutuhkan langkah cepat, walaupun kita dituntut untuk respon secara gesit, tetapi jangan lupa semua yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Semua yang kita lakukan harus melalui proses akuntabilitas yang baik. Oleh karena itu tidak ada alasan karena darurat, tidak ada alasan karena ingin cepat, tidak ada alasan karena ingin segera melayani masyarakat. Prosedur kita baik. Ya, jadi saya ingatkan kembali seluruh jajaran, seluruh stakeholder mengingat ini bahwa apapun yang kita lakukan, apalagi terkait dengan penggunaan anggaran, harus betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan. Dalam arti administrasinya harus rapi, jelas prosedurnya, penerimanya. Bahkan kemarin kami di audit atau pendampingan dari BPKP itu menanyakan pembagian masker, ditanya siapa penerimanya. Saya sampaikan ke pemeriksanya, Pak, kalau itu yang diminta untuk kami selesaikan, saya kira akan seluruh pejabat Indonesia ini akan kena semua. Karena dimana mungkin kita masker ini mau ditanya satu-satu siapa penerimanya. Dan kurang lebih 200.000 masker yang kita bagi selama tahun 2020 kemarin. Sementara proses pembagiannya kan kita bagi di jalan. Kita bagi di titik-titik tertentu yang kadang-kadang ya kita bagi saja. Tidak mungkin kita tanya lagi KTP-nya mana ketika mau menyerahkan masker, karena kita tidak tanya saja belum tentu dipakai maskernya. Ini yang kemudian kami sampaikan kemarin. Mohon kalau untuk itu ada sedikit kebijakan sehingga alhamdulillah dipahami dan pertanggungjawabannya hanya untuk jumlah dan titik penyelenggaraan termasuk dokumentasi. Nah, ini yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman penyelenggara BPK yang menjawab pengelola keuangan untuk betul-betul menjadi perhatian. Jangan sampai semangat kita untuk melayani, keinginan kita untuk membantu masyarakat nanti berakibat fatal karena kita tidak hati-hati dalam urusan administrasi dan
sekali lagi harus memenuhi syarat kebutuhan kita yang baik. Nah inilah pesan-pesan yang saya sampaikan kepada sekalian. Tentu tidak kurang rasa hormat dan terima kasih saya kepada semua pihak Rumah Sakit Mas Provinsi. Terima kasih Pak juga atas support dan dukungannya. Teman-teman di Dinas Kesehatan Provinsi juga tidak kurang supportnya terhadap kami di Kota Kendari, selalu memberikan prioritas, selalu memberikan kesempatan pertama, selalu memberikan perhatian terkait dengan usulan-usulan yang kami sampaikan dari Kota Kendari. Dan tentu sekali lagi saya sampaikan, semua yang kita capai ini adalah kerja bersama. Semua yang bisa kita wujudkan ini, kalaupun kita mendapat apresiasi, mendapatkan banyak respon positif dari berbagai pihak, sekali lagi itu karena kerja bersama kita, bukan kerja satu orang, bukan kerja satu kelompok. Sekali lagi ini kerja bersama. Mari kita jaga semangat ini, mari kita jaga kekompakan, koordinasi, komunikasi, dan soliditas kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, terus memberikan perlindungannya kepada kita sekalian dan memberikan petunjuk kepada kita agar bisa menemukan cara-cara terbaik untuk keluar dari situasi pandemi COVID-19 ini yang mungkin belum bisa dalam waktu dekat, tapi kita harus siap secara mental. Saya ingin sampaikan kepada Bu Kadis, setiap ketemu jangan lupa bahagia Bu Kadis. Karena kalau terus memikirkan beban tugas, terus memikirkan, jangan-jangan imunitasnya turun, dan itu tidak baik. Tetap aja bahwa memang ada tanggung jawab yang harus kita wujudkan, ada peran-peran yang harus kita maksimalkan, tapi tidak boleh lupa bahwa hidup ini memang untuk kita jalani dan harus menghadirkan optimisme, harus menghadirkan harapan untuk agar kita bisa menjalaninya dengan baik. Saya selalu sampaikan kepada teman-teman, yang boleh kita kemudian serius bekerja, tapi jangan lupa juga bahwa ya masing-masing punya haknya. Jangan lupa bahagia juga, jangan juga tertekan dengan keadaan. Tentu kita berupaya untuk memberikan yang terbaik. Mudah-mudahan dari usaha keras kita, dari tekad kita yang sungguh-sungguh untuk melayani masyarakat, untuk memberikan pelayanan terbaik, Allah memberikan jalan bagi kita semua untuk keluar dari situasi. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dengan mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan koordinasi lintas sektor dalam rangka menyukseskan program vaksinasi COVID-19 saya nyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi kita telah mendengarkan sambutan dan juga arahan Wali Kota Kendari sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak Haji Sulkarnain SEME kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kita melangkah ke acara selanjutnya, kita akan terlebih dahulu melangsungkan peregangan Mombesara. Ini agar supaya kita semua yang hadir di sini dapat tetap semangat mengikuti seluruh rangkaian acara kita pada pagi hari ini, dan nantinya Bapak Ibu dapat menyaksikan instrukturnya di layar monitor yang telah disediakan. Kami mohon kesediaan dari seluruh hadirin untuk bangkit berdiri dan mengikuti seluruh peregangan Mombesara.
sebelum kita akan masuk dalam diskusi panel. Baik, kami mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Wilayah Kota Kendari beserta dengan Bapak Wali Kota Kendari, Ibu Wakil Wali Kota Kendari, Ketua DPRD Kota Kendari, Kadis Kesehatan Kota Kendari, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Kendari, Bapak Dani mohon izin. Sesi foto bersama telah selesai. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhirlah seluruh rangkaian pembukaan pertemuan koordinasi lintas sektor pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tingkat Kota Kendari yang tadi telah dibuka secara langsung oleh Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Harus SDRE, dan saat ini beliau akan kembali beraktivitas, kembali melaksanakan tugas di tempat yang telah ditentukan. Terima kasih atas kesediaan Bapak Wali Kota Kendari. Baik, disampaikan kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Acara selanjutnya ialah diskusi panel dan nantinya akan dibantu oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari dan Kapuslat SDM Kemenkes Pusat. Diharapkan untuk seluruh peserta tetap hadir dan mengikuti diskusi panel yang dibawakan langsung oleh Sekda Kota Kendari beserta dengan Kapuslat Sumber Daya Manusia Kemenkes Pusat. Dimohon untuk tidak meninggalkan tempat. Sembari mempersiapkan proses diskusi panel, kami persilakan untuk jeda sejenak dengan melangsungkan istirahat, menikmati kudapan yang telah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Baik, sekali lagi kami menginformasikan kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir dan akan mengikuti diskusi panel, mohon